Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu. Tetap semangat ya untuk pelajaran hari ini. Anak-anak, pagi ini Ibu akan cek dulu ya absen yang sudah masuk atau belum. Yang pertama, Mbak Lulu. Hadir. Lalu Mbak Ella. Hadir Bu. Mbak Etik. Hadir Bu Guru. Senyuman Barga. Hadir Bu Guru. Mbak Novi. Hadir Bu. Mbak Tia. Mbak Monica. Hadir Bu Guru. Mbak Carolina. Hadir Bu. Oke, baik. Semuanya sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta Mbak Lulu untuk memimpin doa ya. Iya Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Lulu sudah memimpin doa. Tujuan kita berdoa supaya diberikan kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang kita dapat pada pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Indonesia Tanah air, tanah tumpah, di sanalah Aku berdiri jadi batu Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banglah cinta padanya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Wah, hebat murid-murid Ibu. Semangat. Ya, untuk selanjutnya kita menyanyikan Mars PPK. Kita bernyanyi bersama lagi ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gemilang. Muncul kebangkitan generasi emas.
nasional, tumbuh etika bangsa, etika bangsa, berbudi pekerti Hak yang mulia, siswa berkarakter siswa berkarakter Indonesia, Indonesia, religius hidupnya nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, tujuannya, mandiri mandiri hidup, Gotong royong persatukan bangsa Indonesia, Indonesia, etika bangsa, berbudi akhlak yang pekerti mulia, siswa berkarakter Siswa Indonesia, Indonesia, religius hidupnya nasionalis nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidup, mandiri hidupnya, gotong gotong royong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. siswa berkarakter Indonesia. Baik, selanjutnya kita juga akan tepuk PPK dan salam PPK. Kita bersama-sama ya. Religius, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, karakter Menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, semuanya hebat ya murid-murid Ibu. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, kemarin kita belajar tentang proses pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat urutan apa saja sih mengenai proses pencernaan? Coba Mbak Carolina. Ada 6 urutan proses pencernaan, bisa sebutkan? Wah, lupa saya, Bu. Apa ya kira-kira, Bu? Yang pertama, kalau kita makan, masuk ke mana dulu? Mulut, Mulut. Lalu ke mulut, Bu. kerongkongan, Kerongkongan, Ke tenggorokan, Bu Guru. tenggorokan, langsung ke perut, guru. Ke paru-paru. ke usus. masuk usus, Lalu setelah ke lambung ke usus halus. Lalu setelah itu besar terjadi penyerapan dan halus. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua tentang penyakit pada sistem pencernaan. Nah, nanti anak-anak harus bisa menganalisis nih, apa saja penyakit yang mempengaruhi sistem pencernaan, apa saja gejalanya, cara mengobatinya, dan cara pencegahannya. Sekarang coba anak-anak baca dulu bacaan mengenai yang berjudul Boni Sakit Perut. Ibu sajikan ya, silakan dibaca. Pada buku bahan ajar juga ada. Oke, setelah membaca, menurut bacaan tersebut, apa sih yang menyebabkan Boni sakit perut? Coba Bu Novi, Mbak Novi, kenapa ya Boni sakit perut? Karena apa kira-kira dari bacaan tersebut?
Karena Bon itu salah makan, Bu. Ya, karena salah makan. Karena kalau di sekolah dia jajan. Sembarangan, Bu. Oke, bagus. Benar ya. Lalu gara-gara si Boni sakit perut, jadi dia tidak belajar. Lalu apa sih yang terjadi setelah Boni sakit perut, tidak belajar? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa menjawab? Dia mengoleskan minyak kayu putih. Ya, Tidak Ibu, nyenyak. tidurnya susah, Bu. Tidak nyenyak. Karena dia sakit perut. nilainya menjadi Hanya rendah, Bu. Hanya menjadi jelek, Bu Guru. Nilainya jelek, Bu. oke, hebat ya. Anak-anak Ibu kelas 5 ini memang hebat. Oke, untuk selanjutnya, ayo kita menonton video dari berbagai macam jenis penyakit pencernaan yang diperankan oleh Pipo dan Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare ada loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi khusus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat.
Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, dari video yang tadi sudah kalian lihat, coba kita membuat penyakit apa aja sih yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Coba Mbak Ella, coba penyakit apa yang tadi ditayangkan dari video tersebut? Penyakit diare, Bu. Terus ada apa lagi? Coba Mbak selain diare. Usus buntu, Bu. Usus buntu. Dan yang satu lagi apa? Coba Mbak Etik. Satu lagi selain diare, usus buntu. Bu Guru, Ya. sembelit Bu Guru. Oke. Terus lalu bagaimana sih cara menjaga kesehatan pencernaan? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Makannya tidak aneh-aneh Bu Guru. Makan makanan yang bergizi dan sehat. Oke, makan makanan bergizi dan sehat. Lalu? Tidak membeli makanan di pinggir jalan, Bu Guru. Ya, betul. Mencuci tangan sebelum makan juga ya. Oke, untuk selanjutnya diskusikan dengan kelompokmu. Jadi nanti kita berkelompok, satu kelompok itu terdiri dari 3 siswa. Kita akan membuat pertanyaan yang akan kita wawancarakan dengan 3 narasumber yang ada di sekitar sekolah kita. Bisa dengan penjual yang ada di sekitar sekolah kita, dengan penjaga sekolah, bisa dengan teman lain kelas, atau bisa dengan guru-guru lain. Berikan mereka pertanyaan tentang apakah mereka pernah mengalami gangguan pencernaan, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan apa saja gejalanya. Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan wawancara. Silakan. Oke, baik. Sudah wawancara. Nanti hasilnya kita akan presentasikan di depan kelas. Hasilnya dipresentasikan untuk kelompok pertama. Coba. Saya kelompok pertama, Bu Guru. Ya. Mbak Etik, silakan dibacakan hasil wawancaranya dengan siapa, pertanyaannya apa. Boleh saya maju di depan kelas, Bu Guru, untuk membacakan presentasinya. Boleh, Mbak, silakan. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya Etik Vera. Saya mewakili kelompok 1 untuk melakukan presentasi kegiatan. Oke. Narasumber yang saya wawancarai adalah Ibu Sri.
Beliau adalah penjaga kantin sekolah. Kemudian hasil wawancara yang telah saya lakukan, pertama, saya tanyakan ke ibunya, apakah ibu pernah sakit perut? Kemudian ibunya menjawab, ya saya pernah sakit perut, rasanya sakit sekali. Begitu katanya Bu Guru. Selanjutnya, penyakit apa yang membuat ibu sakit perut? Kemudian beliaunya menjawab, saya pernah sakit diare, pernah juga sakit sembelit. Kemudian pertanyaan ketiga yang saya ajukan, apa saja gejala penyakit ibu itu? Selanjutnya, ibunya menjawab, kalau saya kena diare, ya badannya lemes, fesesnya encer seperti air. Kemudian perut rasanya mual. Kemudian kalau sembelit, BAB-nya sulit keluar. Kalau keluar fesesnya keras dan keluar keringat dingin dari badan. Nah, pertanyaan terakhir yang saya ajukan ke Ibu Sri, apakah obat yang Ibu pakai? Kemudian Ibu Srinya menjawab, saya tidak berani minum obat apa-apa. Saya pergi ke dokter karena malah tambah sakit. Sekian Bu Guru dan teman-teman hasil presentasi dari diskusi saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wah, hebat. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya, karena semua kelompok sudah maju, nanti kita akan menyimpulkan bersama. Sebelum itu, mari kita ber-ice breaking dulu ya. Ice breaking ini yaitu tepuk pelajar Pancasila. Kita ber-ice breaking bareng-bareng. Tepuk pelajar Pancasila. Berhak mulia, berbineka, mandiri, kritis, gotong royong, kreatif, jujur, yes. Oke, setelah ber-ice breaking, kita akan menyimpulkan. Dari wawancara tadi ada beberapa macam penyakit. Yang pertama mengenai diare. Diare itu terjadi karena gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa bisa diare ya? Yang pertama karena infeksi bakteri disentri, zat berbahaya, salah makan, lingkungan yang kotor. Apa yang harus dilakukan setelah terkena diare? Yang pertama, banyak istirahat. Yang kedua, minum air yang cukup. Dan minum larutan oralit. Oke, udah paham ya mengenai diare. Yang kedua, mengenai konstipasi atau sembelit. Terjadi karena usus menyerap air terlalu berlebihan, sehingga sisa makanan menjadi keras. Kenapa bisa sembelit? Kenapa bisa sembelit terjadi? Karena usus menyerap air terlalu berlebihan sehingga sisa makanan menjadi keras. Kenapa bisa sembelit? Karena 1, kurang minum air, 2, kurang makanan berserat, 3, stres, 4, tidak membiasakan diri BAB setiap hari. Gimana sih cara mencegah sembelit? Yang pertama, makan makanan berserat tinggi, banyak minum, dan olahraga yang rutin. Selanjutnya, mengenai MAH. MAH itu atau yang biasa disebut asam lambung, merupakan radang kronis yang terjadi pada lapisan mukosa dinding lambung, terjadi karena adanya kuman yang kelebihan kadar HCl di dalamnya. HCl itu artinya asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Yang terakhir, mengenai usus buntu, makanan yang kotor dan tidak higienis saat penyumbatan usus buntu dapat menyebabkan peradangan. Salah satu tanda paling nyata dari seorang yang mengalami peradangan usus buntu adalah
timbul rasa nyeri di bagian bawah perut sebelah kanan. Cara pengobatannya dengan operasi pengangkatan usus buntu. Oke ya, mengenai setelah ini kita akan mengisikan soalnya sudah Ibu kasih ya. Soalnya ada 5 pilihan ganda, silakan dikerjakan. Setelah selesai boleh dikumpulkan ke Ibu. Nanti anak-anak di rumah membuat video seperti ini. Contohnya. Teman-teman, kalian tahu tidak? Sehat itu seperti apa? Makanan sehat terdiri dari 4 sehat. Nah, contoh ini nanti dikirim ke WA Ibu ya, biar Ibu nilai di rumah karena waktunya sudah tidak cukup. Jadi nanti setelah membuat iklan, divideokan di rumah, minta bantuan kepada ayah dan bunda di rumah. Lalu dikirimkan ke Bu Guru. Sudah paham semuanya? Paham, Bu Guru. Oke, baik. Kalau sudah paham, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Priangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadilah mari berebut kembali. Sudah? Bagus. Kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dan sebelumnya saya mohon ke Mas Nyoman Barga untuk memimpin doa pulang. Baiklah, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru? Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.